Ini hak kami, bukan kewajiban kami. Ini yang kami rindukan Tuhan, selalu untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami ambil bagian terbaik ini Tuhan dengan membuka hati kami selebar-lebarnya dan membuka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami terlalu mudah goyah. Kami susah dibilangin, tapi kami berdoa. Biar roh kami yang menurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Sebuah sukacita bisa beribadah bareng lagi di sini, melayani bersama. Thank you buat kehormatannya. Ini kali ke berapa ya? Kalau khotbah, pokoknya udah lumayan lama lah nggak kesini ya. Dan thank you banget, senang. Dan kemarin dikasih pilihan tema gitu ya, yang jadi concern gitu, dan aku langsung dengan dari kayak 4 atau 5 pilihan tema, aku langsung ambil yang ini karena ini jadi concern utama. Ya aku sebutnya mungkin judulnya rest. Ya mungkin mau ngomongin sabat kali, istirahat, enggak. Rest di sini sebenarnya dari tema yang diminta gitu, salah dari berapa tema gitu yang lagi mau diomongin lagi terus digalakan gitu ya, pesan apa. Rest ini sebenarnya dari family restoration sebenarnya. Kenapa? Karena aku perhatiin gitu, gue merhatiin banyak orang yang hidupnya nih kayak capek gitu. Padahal sukses secara duniawi ya, terkenal, tenar, banyak duit, udah punya keluarga sendiri, udah gak tinggal bareng orang tuanya. Tapi karena masih ada masalah sama orang tuanya, hidup itu kayak capek gitu. Bener gak sih? Kayak masih ada unek-unek yang gak diberesin gitu, jadinya capek sendiri walaupun udah terpisah. Udah keluar negeri malah, udah bangun keluarga sendiri, tapi capek karena ada sesuatu yang belum diberesin gitu. Sesuatu yang kita tahu kalau gak diberesin gak akan beres-beres. Karena ini bukan sesuatu yang kayak bentar lagi gue bisa keluar dari rumah, habis itu udah gue pergi dan udah beres. Enggak. Ya selamanya akan bermasalah sebelum diberesin. Masalah apa? Masalah keluarga. Ya. Awal mulai dengan satu ayat yang mungkin gak nyambung. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya boleh dibuka, teman-teman bisa lihat sendiri di handphone sucinya. Kalau handphonenya gak ada Alkitab bisa dibuang. Ya. Karena dia punya potensi untuk bawa lu ke neraka kalau gak ada firman Tuhan ya, bener ya. Kalau gak ada ya, kalau gak mau dibuang ya diinstal kalau gitu ya. Gratis kok. Gratis. Ada, kalau lu pakai Holy Bible terjemahan keluaran dari YouVersion ya, dari Life Church Pastor Craig Groeschel gitu ya. Ada paling enggak 9 terjemahan bahasa Indonesia yang bisa ngebantu lo untuk baca dan ngerti, karena Alkitab jujur bahasanya nggak pakai bahasa yang kita pakai umumnya ya, bahasanya baku kalau yang terjemahan baru ya. Tapi ada banyak terjemahan yang lain yang lebih sederhana. Gue akan masuk lewat sini Kisah Rasul 1 ayat 8 dan lo akan mikir apa hubungannya sama family restoration. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Selalu kalau kita dengar ayat ini pasti Yerusalem digambarin kayak kita punya keluarga dulu, support system dari dalam, baru berikutnya si Yudea tuh kayak lingkungan lo, mulai keluar gitu ya dari keluarga. Terus Samaria tuh kayak tempat lo sekolah atau menimba ilmu atau kerja, dan sampai ke ujung bumi, sampai sebatas apapun nanti one day lo jadi berkat buat bangsa-bangsa gitu ya, light to the nations kan gitu, sampai di level itu. Tapi selalu dimulai dari yang di dalam dulu ya, yang support system dulu. Dan dibilang kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kita. Artinya seperti gue punya kuasa, lo juga punya ya. Dan lucunya ini kuasa bukan untuk jadi sakti. Lo kalau dengar kata nerima kuasa tuh kan kayak wah, kalau gue bisa nyembuhin orang sakit kan ya, yang bisa ngusir setan ya, bisa jalan di atas air gitu. Jadi gak usah naik kapal, gue bisa terbang gitu. Lu mikirnya kalau menerima kuasa tuh jadi sakti, padahal ternyata jadi saksi ternyata. Nah jadi saksi nomor 1 tuh harus di rumah sendiri. Ya buat apa jago kebaktian di gereja tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah? Kasarnya itu seperti itu. Itu mungkin rangkumannya dari apa yang gue khotbahin. Ya jadi ini akan larinya ke sana.
Ya, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus yang sama, yang memenuhi saya, memenuhi kalian semua. Artinya kita punya potensi ya untuk menjadi saksi dan terjadi atau membawa ya, mengerjakan apa yang Tuhan selalu kerjakan. Rekonsiliasi namanya, restoration, itu yang Tuhan selalu kerjakan. Dan karena Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus tinggal di sini, artinya kita juga punya potensi untuk melakukan hal yang sama ya. Dan ini yang aku mau bahas hari ini. Kenapa mesti mulai di keluarga sih? Karena gini, jujur, dosa pertama itu masalah keluarga. Ya, bener gak? Tuhan menganggap manusia itu sebagai anak-anaknya sendiri. Dosa pertama itu ketika anak-anak ngelawan papanya. Bener gak? Ya kan? Adam dan Hawa ngelawan bapaknya sendiri. Tuhan kasih peraturan cuma satu loh, gak banyak peraturannya. Dan peraturannya sebenarnya asik, bener gak? Gini, semua buah di taman ini ya, semua pohon di taman ini buahnya boleh lo makan. Semua tuh berarti banyak. Ya dong, pilihannya banyak, enak dong. Sampai mati sebenarnya bisa variasi, pindah-pindah ganti-ganti, gak bosen dong, gak mungkin. Ya, kecuali yang ini. Cuman satu yang gak boleh. Ya. Kalau lo makan buahnya, pasti engkau mati. Ya kan? Tapi gagal percaya, dipikir apa dibatasin kebebasannya. Ya kan? Sampai hari ini masih ada orang yang punya pandangan yang gitu. Kalau Tuhan emang baik kak, ya kan dia tahu kita bakal ngapain. Kalau dia udah tahu manusia bakal jatuh dalam dosa makan tuh buah, kenapa tuh buah ditaruh di situ? Ditaruh di tengah pula. Di tengah artinya apa? Lu mau ke WC lewat, mau ke ruang tamu lewat. Nih ada paket di depan lewat lagi, lewat sering banget lu lewatin nanti. Lama-lama kan kayak pengen juga ngerti gak? Kayak kok sengaja banget ditaruh di tengah gitu loh. Taruhnya di ujung kayak nggak ada yang lihat gitu loh. Kalau emang nggak pengen jatuh, ada loh orang yang berpikir Tuhan pengen kita jatuh. Sampai hari ini masih ada yang gitu. Masih ada yang curiga sama Tuhan. Ya, jahat banget Tuhan kalau dia udah tahu manusia bakal makan tuh buah. Kenapa dia taruh di situ? Kenapa dia bikin tuh buah lakian? Ya. Artinya apa? Sederhana. Karena apa? Tuhan kasih kita free will. Dia kasih kita kebebasan untuk memilih. Dia nggak paksain kita. Kenapa? Karena Tuhan nggak toksik. Ini kan lagi ngetren kan toksik. Toksik itu apa sih? Basically intinya toksik itu ketika lu itu dipaksa. Lu itu terpaksa. Ada orang yang ngancem, bikin lu takut. Ada orang yang rayu, bikin lu terlena. Ada orang yang bayain lu, kasih lu hadiah, bikin lu gak enak. Ada kan gitu kan? Iya dong. Dia terus kasih lu hadiah. Nanti ketika dia minta sesuatu, lu menolaknya gak enak. Toksik tuh. Dia udah ngeracunin lu tanpa lu sadari gitu loh. Ya. Nah ini yang mesti diperhatiin sungguh-sungguh. Ya, Tuhan itu nggak toksik, makanya dia nggak maksain, makanya dia kasih pilihan itu. Sayangnya kita malah milih yang satunya lagi untuk melawan Tuhan. Pilihan yang sangat salah. Ya, lagian gini, kalau Tuhan jahat, ya dibalik aja. Semua pohon di taman ini buahnya nggak boleh lo makan, cuman yang ini yang boleh. Makan sampai bosan, sampai mati lo. Bener gak? Cuman karena Tuhan baik dikasih pilihan, bener gak? Dikasih banyak. Malah ribetin yang ini. Dilihat-lihat, kenapa ya nggak boleh? Itu. Akhirnya curiga. Gagal percaya bahwa papa sayang sama mereka. Akhirnya karena curiga, mereka pikir ada yang Tuhan sembunyiin dari mereka. Padahal nggak ada, justru Tuhan lagi melindungi. Ya kan, dosa pertama anak-anak melawan papanya sendiri. Sebenarnya dosanya kayaknya sepele kalau bicara masalah kasusnya, perlakuannya atau tingkah lakunya jahat banget apa kagak. Sebenarnya itu nggak parah. Lu cuman makan yang nggak boleh dimakan. Nggak ada yang dibunuh siapa-siapa, ngerti? Nggak ada. Tapi ini masalahnya siapa yang lu hina ketika lu berbuat dosa. Itu yang bikin menjadikan pelanggarannya itu semakin tinggi, bener gak? Ada kasus dulu, ada anak kecil nyolong sendal. Tahun 2015 atau 14 gue lupa. Ya. Dihukum 5 tahun penjara. Kantor polisi di mana-mana dibanjirin sendal. Lu pasti ingat tuh era itu tuh. Bener. Ribuan sendal belarak nih, makan nih sendal pada kesel karena kok anak kecil nyolong sendal aja sampai 5 tahun gitu, lebay banget. Selidik punya selidik, sendalnya polisi. Kalau sendal presiden berapa tahun tuh? Tergantung siapa yang lu hina ketika lu berbuat kesalahan itu. Ya kan misalnya lu pergi ke tempat bangke-bangke mobil, tau gak lo? Yang mobil dibuang, bangke-bangke mobil, terus lu ambil kunci, terus lu gesrekin gitu di bangke mobilnya, seret gitu. Ya gak bakal ada yang marahin lo. Paling dia pikir, ini orang gila atau kenapa ya? Dendam banget sama tuh mobil kayaknya. Cuman kalau
lu gesrekinnya di mobil sultan, ngerti gak? Bener, masuk penjara lo. Ya dong? Tergantung siapa yang lu hina. Dosanya bukan masalah jenisnya. Jenisnya kayaknya cuma gitu doang. Cuman makan apa yang gak boleh dimakan. Tapi gini, kalau kita sadar bahwa harga untuk menebus kita dari dosa adalah kematian Kristus, gak ada dosa yang gitu doang. Gak ada. Ya jadi gak ada dosa yang cuma gini doang kok. Itu tipuan iblis. Ya akhirnya mereka kemakan tipuan iblis. Akhirnya anak ngelawan bapaknya sendiri. Ya dimulai masalahnya di keluarga berarti. Ya, dan berikutnya berlanjut lagi. Yang pertama, ini kan yang perdana nih kita ngomongin ya. Pembunuhan pertama. Kakak bunuh adiknya sendiri. Masalah keluarga. Ya kan? Cuman karena satu persembahan diterima, yang satunya kagak. Kakaknya bete. Kan gitu. Ya. Pembunuhan pertama. Di keluarga juga, kakak bunuh adiknya sendiri. Dan di Keluaran 20 ayat 12, teman-teman mesti ngerti dari 10 hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat pertama yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Ya, dimulai dengan apa? Bukan dimulai dari yang paling sadis dulu. Nih, biasanya kan kita selalu pikir gitu kan. Urutannya biasanya dari yang paling sampai yang gak terlalu kan gitu ya. Biasanya atau kebalik. Biasanya gitu yang paling dulu sampai yang gak terlalu. Ya, makanya dimulai hukum Taurat kalau hubungan kita sama Tuhan 1 sampai 4. Jangan ada Allah lain. Ngerti ya? Itu nomor 1. Jangan buat bagimu patung dan menyembahnya. 2 itu kalau gak dilanggar, kita gak bakal melanggar sisa yang lain. Itu intinya. Lucunya ketika masuk ke tablet satu lagi, tablet. Ya. Yang pertama bikin tablet kan Tuhan. Isinya hukum Taurat. Gitu. Makanya tablet lu kalau gak ada hukum Taurat, kita mendingan lu buang. Bahaya. Ya, di tablet sebelahnya, ya kan? Ya mengatur seberapa besar lu mesti mengasihi Tuhan. Karena mengasihi manusia, sesama manusia. Mengasihi Tuhan itu perintah terutama soalnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan 1 sampai 4. Ya, 5 sampai 10 dimulai lucu. Bukan dengan jangan membunuh, walaupun bunuh paling sadis. Jangan berzina, walaupun menzinah yang paling menjijikan. Jangan mencuri, walaupun mencari yang paling culas. Ya, jangan memfitnah, bahasanya bukan cuma berdusta, tapi mengucapkan sasti dusta. Walaupun itu yang paling parah gitu ya. Kalau ngegosipin orang itu apalagi fitnah, lebih kejam dari fitnah sebenarnya. Ini enggak? Dia mulai dengan unik. Hormatilah ayah dan ibumu. Hukum pertamanya yang mengatur hubungan sesama manusia dimulai dari situ. Kenapa? Karena nampaknya selalu dimulai dari rumah dulu. Selalu dimulai dari situ. Karena masalah pertamanya mulai di situ. Anak-anak ngelawan bapaknya, kakak bunuh adiknya, makanya pemulihannya dimulai dari situ juga. Ya kan? Hukum Taurat dikasih untuk menuntun kita kepada desainnya Tuhan. Ya, karena ketika semuanya inline, ketika Yesus jadi raja, semuanya balik ke desainnya dan semuanya powerful. Ya. Makanya dimulai dari keluarga dulu. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Ayat yang unik dan mengingatkan kita, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, janji ini adalah bukti bahwa perintah ini yang terpenting berkaitan antara hubungan sama manusia. Janjinya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau bisa pakai bahasa gue sederhana, gue kan ngelihat dari 10 hukum Taurat, satu-satunya yang upahnya bukan di sorga, itu hormati ayah dan ibumu. Berhadiah langsung, yang kesannya gitu ya. Yang lainnya kan enggak, yang lain kan, ya kan, haleluya, upahmu besar di surga, kan lah gitu. Ya, Yesus itulah satu-satunya, kan gitu. Dari kecil kita tahunya upahnya di sorga, tapi yang ini berhadiah langsung. Bener, ya. Apa hadiahnya? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Panjang umur dan sejahtera. Kalau cuma panjang umur doang, kalau menderita buat apa ya? Bener gak? Kalau restless, capek buat apa? Ya kan? Kasarnya kalau ada hal yang jadi unek-unek, bikin lu ngeganjel terus, bikin lu gak bisa berbahagia, gak bisa beristirahat. Lu rasanya kayak, aduh capek hati deh, apa gue mati aja kali. Ada orang yang ngomong kayak gitu, saking capeknya. Sama, masalah keluarga tuh kayak gitu. Ya, perang dingin sama orang tua lu sendiri, itu bikin lu gak bisa bersuka cita. Walaupun udah bikin keluarga sendiri udah jauh dari dia. Masih ada selalu yang kalau lu inget, capek. Ya, ini adalah suatu perintah yang penting yang
nyata dari hadiah langsung ini teman-teman. Ya, hormati ayah dan ibumu. Saking pentingnya, Yesus juga melakukannya. Tadi gue ngobrol ya sama yang menyiksa hidung gue tadi. Oke, tadi ngobrol sama dia. Ya, gue bilang unik ya. Kan masalah seringkali di dalam keluarga. Kenapa bermasalah? Karena gini, Alkitab nggak ngajarin cara jadi orang tua. Enggak. Yesus juga nggak ngajarin. Yesus ngajarin cara jadi anak. Karena anak yang baik akan jadi orang tua yang baik. Anak yang kurang kasih sayang akan jadi orang tua yang kurang kasih sayang, membesarkan anak-anak yang kurang kasih sayang. Itu udah maksimal loh dia. Dia emang kurang, cuma punya segitu. Dia kasih ke anaknya bete. Kok cuma segini? Bapaknya teman gue gak kayak gini, lu gak becus lu jadi bapak. Masa dia cuma punya segitu? Dan dia ngerasa apa? Selalu curhatnya sama, pastor kami tuh udah melakukan yang terbaik loh buat anak kami. Kenapa? Dia cuma punya segitu. Dari dulu emang kurang. Nah kalau kita nuntut dia kasih 100%, dia cuma punya 75%. Parah kita. Kita nuntut sesuatu yang gak bisa dia lakukan, dia gak punya lagi. Udah semua Pak Pendeta, kami tuh udah lakukan yang terbaik. Selalu gitu curhat orang tua, tuh gue juga bingung. Gue pengen nangis, pengen gue ceritain tapi susah. Kenapa? Karena gue tahu mereka juga kurang kasih sayang. Kasih sayang mereka punya cuma segitu. Dan mereka kasih semua buat anaknya. Dengan harapan ini cukup, tapi ternyata enggak. Ya, tadi gue ngobrol sama dia. Masalahnya Yesus ngajarin kita jadi anak. Dia nggak ngajarin kita jadi orang tua, makanya banyak masalah keluarga. Ya, banyak masalah keluarga. Dan segitu pentingnya ketaatan kepada orang tua, Yesus melakukannya. Dia bukan cuma ngajarin, dia mencontohkannya karena Yesuslah panutan kita, dia contoh utama kita. Dia yang ngasih tahu mesti gimana sih? Kayak gini loh. Makanya kita disebutnya Kristen, pengikut Kristus. Ya bukan pengikut Kristo. Jadi kalau lu gak follow IG gue gak ada problem. Bener, yang penting follow Yesus, gak ada masalah. Itu kan followernya banyak di IG. Oh ya gue baru tahu, ya gak masalah juga, it's okay. Gak berdosa, yang penting lu mesti follow Yesus. Sekali lagi Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Kristo. Lu ikutin gue kalau gue masih ikut Yesus. Kalau gue udah murtad gak ikut Yesus, jangan ikutin gue. Gue bawa lu ke neraka nanti. Bahaya. Ya, Yesus melakukannya loh, saking pentingnya itu. Yohanes 2:5, mungkin bagian ini mungkin lu gak ngeh kali ya. Banyak dari kita, bahkan gue sendiri gak ngeh pertama kali gue baca sendiri, gue kayak ya ampun ini tuh segitu pentingnya ketaatan kepada orang tua loh. Mujizat pertama terjadi, ya udah pasti Yesus yang lakukan gitu loh. Tapi mesti tahu alasannya kenapa itu terjadi. Padahal menurut Yesus belum waktunya. Yesus yang bilang sendiri. Ini kan itu nikahan kemungkinan besar masih nikahan keluarga. Kenapa? Karena mamanya Yesus masuk di WO. Ngurusin konsumsi. Ya enggak? Kalau ada berkaitan sama konsumsi sama angpau, itu cuma keluarga yang boleh masuk situ, bener gak? Kalau gak ada urusan keluarga gak bisa masuk sana, bener gak? Dibilang apa? Anggurnya habis. Cuma orang dalam yang baru tahu itu. Kalau sembarangan orang tahu malu, mau ditaruh di mana mukanya, bener gak? Itu kayak zaman sekarang bikin wedding, makanannya kurang tuh kalau. Gagal, rasanya udah percuma, mau ada kembang api kayak, mau ada apa, kalau makanannya kurang, gagal, bener gak? Itu malunya kayak apa? Dan Yesus minta tolong, Maria minta tolong sama Yesus. Anggurnya habis. Terus Yesus bilang apa? Apa sih Mi? Gitu. Mau apa sih? Gitu kan. Anggurnya habis kata dia. Terus Yesus bilang apa? Waktu saya bikin mujizat belum tiba. Belum waktunya. Tapi lucu. Habis itu Marianya habis ngomong gitu. Langsung ngomongnya sama orang-orang yang di situ. Dia bilang gini. Sama yang dengerin juga kan. Orang-orang yang ngurusin minuman. Apapun yang dia suruh lakukan. Lakukan. Emangnya Yesus udah setuju? Bener gak? Ya kan? Bener gak? Ada gak terus dia bilang gitu? Tapi kan Mi, dia ngomong gitu lah? Enggak kan? Enggak, dia gak ngomong gitu. Kenapa? Karena Maria tahu dari kecil Yesus tuh gak pernah gak taat. Ngerti gak? Apapun yang dia minta, apapun yang dia mohonkan untuk tolong dong, pasti dilakukan. Gak pernah terlibat perdebatan. Ya makanya abis itu gak ada ayat. Tapi kan mah, tapi kan gue bilang belum waktunya. Masa lu pakai? Kan dia langsung ngomong sama orang-orang tuh pede banget tuh ibu-ibu tuh loh. Bener tuh mama, the power of mama, dia pede banget. Pasti Yesus ini, ngerti?
Ya apapun yang dia suruh lakukan, lakukan. Yesus juga gak ngomong, tapi kan enggak. Dia langsung suruh apa nih, cedok, kasih ke juru minum, kan gitu. Mujizat pertama terjadi bukan hanya ketaatan kepada perintah Yesus. Tapi karena ketaatan Yesus, penundukan dirinya, penghormatannya kepada orang tuanya. Ngerti gak? Dan lu mengharapkan apa? Semua kita mengharapkan ada namanya restoration, family restoration. It requires a miracle. Dibutuhkan mujizat. Diperlukan mujizat untuk itu bisa terjadi. Kalau mujizat pertama terjadi, bukan hanya karena ketaatan kepada Yesus, tapi juga karena penghormatan kepada orang tua. Kenapa gak kita lakukan hal yang sama yang Yesus lakukan? Menghormati orang tua kita. Gak gampang, apalagi orang tuanya bukan orang percaya. Setengah mati. Tapi selalu dimulai dari situ. Ketahu dirian lu bahwa lu tuh anak. Ya, Yesus ngajarin kita jadi anak. Dia gak ngajarin siapapun jadi orang tua. Dia ngajarin jadi anak. Karena nampaknya kuncinya terletak di mana? Di anak. Kuncinya terletak di anak. Ada berapa rumah tangga yang gak jadi berpisah cuman gara-gara anak? Beberapa rumah tangga sebenarnya udah males. Udah gak ada rasa, udah ilfil, udah mau cerai sebenarnya tuh suami istri. Tapi gak jadi, gara-gara mikirin kalau kita cerai anak kita pasti rusak. Gak jadi. Makanya ada lagu dari band yang gue suka namanya Blink-182. Stay Together for the Kids. Ada lagu judulnya itu. At least kita gak pisah cuma gara-gara faktornya ada di situ. Faktornya di anak. Ya yang unik kalau renungin malah. Ketika Tuhan mau menyelamatkan seluruh manusia di dunia. Dia gak ngirim raja. Dia bahkan gak turun sendiri, dia ngirim anaknya. Lihat gak? Dan gak percuma kita, bukan kebetulan kita pengikut Kristus. Jadi apapun yang Yesus lakukan, kita lakukan. Kalau dia hormati ibunya, ayahnya, kita hormati ayah dan ibu kita juga. Kita akan pengikut Kristus. Yesus ngapain? Kita ikutin. What would Jesus do? Ya, gelang yang sempat ngetren di eranya zaman gue. Ketahuan umurnya ya. WWJD. What would Jesus do? He obey his parents. Ingat gak? Ketika dia ngilang, kepisah rombongan, kan dicari tuh sama orang tuanya. Dicarinya sampai 3 hari. Gue sempat mikir, ini orang tua kenapa sih nyarinya ribet amat? Kayaknya cuma nyari aja langsung di tempat yang dia hilang. Kenapa? Karena aku umur 12 tahun, masa nyangkutnya di gereja? Mana mungkin? Ya dong. Makanya nyarinya apa? Di pasar. Ya kan di tempat main game. Warnet gitu. Ya kan anak sekarang kalau, ya kan sebelum eranya semuanya jadi smartphone, semuanya main di handphone. Kalau anak umur laki-laki 12 tahun hilang paling di warnet, bener gak? Gak usah jauh-jauh. Paling di situ udah tidur berapa hari di situ ya. Sampai 3 hari nyarinya kenapa? Karena mereka nyari di tempat yang umumnya anak umur segitu hilang. Nyangkutnya malah di gereja. Mana mereka tahu? Akhirnya apa? Mana lagi ya Pi? Yang kira-kira menarik. Semua udah kita lihat. Pasar udah ini, udah itu, udah. Oh gereja doang yang belum. Ya gereja doang yang belum. Ya akhirnya nyari. Bener nyantol. Akhirnya apa? Ibunya si Maria sampai ngomong gini. Lu tuh tega banget sih. Aku dan papa itu. Papa dan mama tuh udah nyariin kamu tuh dengan khawatir sampai 3 hari. Tega banget. Jawabannya apa? Nyebelin sebenarnya. Jawabannya gini. Loh kenapa nyariin saya? Papa mama kan mestinya tahu. Aku mestinya ada di sini dealing with the things of my father. Lihat, dia udah tahu panggilannya dari umur 12. Tapi kan dia langsung jadi full timer. Bener gak? Gue gak usah pulang, gue sini aja deh jadi full timer. Enggak. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk nurut. Pulang dan berada di bawah asuhan orang tuanya. Bener gak? Lanjutin usaha papanya karena papanya di umur Yesus 15 tahun papanya meninggal. Kurang lebih secara sejarah, at least itu yang gue belajar. Ya, makanya Yesus lanjutin jadi tukang kayu. Kenapa dia dikenal sebagai anak tukang kayu? Karena dia lanjutin. Di semua film kan selalu lagi bikin bangku yang dia pura-pura duduk tuh bercandain mamanya kan. Filmnya itu kan kita tahu. Ya, kemungkinan besar teman-teman yang lebih ironis lagi. Miris. Yesus itu bikin salib yang dipakai sendiri sama dia. Sebenarnya bukan itu yang paling miris. Yang paling miris adalah kenapa dia disalib. Dia disalib buat orang-orang yang dia datang untuk nyelamatin. Bukan cuma salibnya doang yang dia pakai sendiri, dia bikin sendiri. Orang-orang yang diciptain itu yang nyalipin dia. Lebih ironis lagi. Dan kalau itu gak nangkep hati lu, gue gak tahu lagi apa yang bisa nangkep hati lu. Kekristenan tuh, aduh. Kalau ini bikinan orang,
wah ini orang paling jenius yang pernah ada. Kisahnya tuh terlalu menyentuh hati kita sampai di level yang nggak mungkin ada kisah lain. Kayak the greatest story ever told. Good news. Ya. Lanjut lagi. Yesus mencontohkannya, oleh sebab itu kita harus melakukannya. Dan pemulihan adalah tentunya semuanya masalah keluarga, urusan keluarga, aku bilang seperti itu. Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dan ayat 23 tentu yang terkenal ya. Apapun yang kamu lakukan, kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada yang hafal ayat itu ya? 23, tapi mesti tahu konteksnya dulu. Apapun itu melibatkan apa aja. Semuanya masalah keluarga, dimulai dari 18. Penundukan istri kepada suaminya. Oke, berikutnya. Kasih suami kepada istrinya dan gak ngasarin apapun yang terjadi. Berikutnya melibatkan juga apa tentunya? Penghormatan, ketaatan anak-anak kepada orang tuanya. Walaupun ada juga peran orang tua di situ, ngapain? Orang tua khususnya bapak-bapak. Oke, bapak-bapak dengerin ya. Bapak-bapak komplek, hashtag. Ya. Jagain hati anak lo. Jangan sampai tawar hatinya. Ya, jangan cuma cari duit, kasih dia makan, sekolahin dia sekolah yang tinggi, terus beliin dia motor. Apapun yang dia mau dikasih, itu bukan cara itu. Cara jaga hatinya bukan apapun yang dia mau lu kasih, itu malah lu bikin dia rusak. Itu namanya anak yang dimanjain lama-lama rusak. Enggak. Cara ngejagain hatinya adalah gimana caranya? Lu harus pandang dia sebagai manusia seutuhnya. Dari sedini mungkin. Ya, almarhum bokap gue selalu bilang anak kecil itu manusia, bukan setengah manusia. Jadi jangan direndahin. Kayak kata-kata gini kayak, udah kamu dengerin aja. Gue bapak lu, dengerin gue. Gitu. Itu kata-kata itu ngerendahin. Soalnya nggak ada gunanya dia di situ. Karena dia bapak, lu pokoknya nurut aja, lu nggak usah banyak cincong. Itu ngancurin hati. Ini ketika lu marahin anak lu, menghukum dia tanpa penjelasan kenapa dia dihukum, itu ngancurin hatinya dia. Mesti dijelasin. Kalau zaman dulu mah nggak ada jelas-jelasin. Lu lama-kelamaan lihat mata bapak lu aja bisa digampar lu. Apa lihat-lihat kan gitu. Ya itu zaman dulu, nggak gitu juga keles. Bener gak? Atau mungkin lu dibesarin dengan nilai yang itu juga. Tapi sorry itu saya kerap kali orang tua hanya menghidupi yang dia lihat dulunya. Menghidupi apa yang dia diperlakukan seperti itu. Bahasa apa yang tadi gue obrolin sama dia nih di ruangan tadi. Kurang kasih sayang. Orang kalau kurang kasih sayang gak bisa dipaksa untuk mengasihi seutuhnya. Orang dia kurang. Maksimalnya cuma itu yang kurang tadi. Makanya lu ngerasa apa kok bapak gue gini amat sih, bapaknya temen gue gak gitu. Ya kan? Akhirnya lu paksain orang yang kurang untuk kasih 100%. Lu kecewa, mereka juga bingung. Gimana ya? Artinya apa? Kita harus berjumpa dengan atau menerima kasih Kristus. Kasih Kristus yang membuat kita dapat cinta yang utuh. Bukan cuma utuh, kita mampu memenuhi kurang kasih sayangnya mereka. Kita bisa mengasihi mereka. Nih, biar cukup cintanya, biar penuh. Bener gak? Banyak kali family restoration selalu dimulai dari anaknya dulu yang melakukan sesuatu. Bukan orang tuanya. Ini adalah sebuah hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Ya. Untuk menuntut orang tua minta maaf. Ya dong, orang tua kan punya 3 peraturan. Ya. Orang tua gak pernah salah, orang tua gak pernah salah. Kalaupun salah balik lagi ke peraturan pertama. Benar, orang tua tidak mungkin pernah salah. Untuk lu nuntut mereka minta maaf gak mungkin. Tapi gini, kita diajarin untuk lebih dulu sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Ya kan? Siapa yang nyari Tuhan duluan pas manusia bikin dosa? Siapa yang minta maaf? Emangnya ada mau minta maaf? Kalau minta maaf gak panjang bro Alkitab kita. Cuma bener sayangnya gak minta maaf aja. Dalam hati gue, kok orang geblek banget, kenapa gak minta maaf ya? Sorry deh, kan gitu ya gampang ya. Kagak, malah kabur dengan anehnya. Ya kan? Tuhan duluan atau kita duluan? Yang berdosa siapa? Yang disalib siapa? Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang kayak dia duluan dong, orang dia yang salah. Masa dia yang salah gue minta maaf? Masa kita yang berdosa dia yang mati? Pertanyaan yang sama. Kalau Yesus memutuskan melakukan hal itu, hendaknya kita ikutin apa yang dia lakukan. Kan mau jadi pengikut Kristus. Yesus ngapain ya kita juga begitu. Bener gak? Ya. Gini, masalah keluarga kerap kali juga muncul. Gini, gue gak tahu ya gue ngomong ini buat siapa. Ya waktu gue gak terlalu panjang lagi, tapi gue didorong untuk ngomong ini.
Ya tentang gini, rumah tangga mereka diambang kehancuran dan lu sebagai anak gak tahu mau ngapain. Karena lu juga gak punya kuasa, lu mau nasehatin boro-boro. Anak kecil tahu apa? Bener gak? Dan lu bingung gitu, gue bisa melakukan apa? Kenapa? Masalah mereka juga masalah sendiri. Kenapa? Karena dua-duanya anak Tuhan sebenarnya. Dan dua-duanya gagal untuk memutuskan untuk menyingkirkan ego dan gengsinya. Sehingga bisa unity, bisa bersatu sungguh-sungguh. Karena selama orang egois gak akan pernah bisa bersatu. Ingat, idenya adalah bukan tentang jadi sama, tapi tentang jadi satu. Bukan tentang jadi sama, gak pernah bisa sama. Dua-duanya beda kok. Ya, 1 Petrus 3 ayat 7 gue agak ngacir ke sini karena lu mesti ngertiin posisi mereka. Gak gampang pernikahan itu. Gak gampang sama sekali. Ya. Karena gak sedikit yang kecewa. Karena ngelihat orang tuanya gagal saling mengasihi. Berantem lulu. Sehingga lu ngerasa kayak ini rumah apa neraka sih. Nah apa sih rumah gue rusuh banget. Kayak konser dangdut. Rusuh terus. Kayaknya rumah teman gue baik-baik aja sama bapaknya gitu. Lu jadi ngerti kan? Ngerasa kayak kenapa sih gue mesti lahir di sini gitu. Karena apa lu mesti ngerti lu tapi masalahnya semakin kita punya pengertian yang lebih kita gak akan lebih terlalu menuntut. Kalau lu tahu betapa susahnya jadi orang tua, lu akan memaklumi kenapa mereka cuma bisa segitu. It's hard. Dan lu gak akan tahu itu sebelum lu punya anak. Ya, tapi pas lu punya anak lu baru ngerti, iya ya gak gampang loh. Ya. Demikianlah juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, maklumin, sadari. Ya. Jangan dikasarin. Mereka tuh kalau ada barang kiriman paket tuh ada stiker fragile itu. Fragile, gile banget ya kan. Artinya apa? Pecah belah. Jangan asal gitu loh naruhnya ngelempar, enggak digituin. Ya, kayak beli vas bunga gitu loh. Gampang pecah, makanya apa mungkin enggak dikasarin tapi dimaki. Sama hancurnya. Ya, bukan mereka lebih lemah gimana, kuat juga ya, nama juga penopang. Penopang kan idenya adalah pasti lebih kuat dari yang ditopang, minimal sama kuat. Bicara fisik ya kuat, cuman perasaannya itu loh. Ya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia kata Tuhan supaya doamu jangan terhalang. Beberapa keluarga akhirnya apa kepala keluarganya bikin usaha apapun nggak ada yang jalan. Ya kan kerja apapun nggak ada yang beres. Bahkan sampai hari ini belum dapat kerja. Akhirnya apa anak-anaknya bingung duit dari mana nih bapak gue kagak jelas gini. Lo mau tahu kenapa semuanya nyangkut? Kemungkinan dia ngasarin istrinya sendiri. Macam-macam sama anak Tuhan, ngajak ribut bapaknya. Dan harus dipahami ketika kita menikah dengan sesama anak Tuhan, yang anak Tuhan bukan lo doang, dia juga. Ya kalian mestinya sesama anak Tuhan mestinya kompak. Gak bikin Tuhan bingung. Ini yang mana yang bener nih? Gitu. Dua-duanya anak gue. Tapi kok ini geblek banget. Yang gitu ya. Bener ya? Enggak, lu mesti sadari gini, ketika ini gue kan sepanjang pandemi aku sama istriku bikin persekutuan buat pasutri. Ya via Zoom, interdenom semuanya boleh ikut yang pengen belajar. Ini yang gue dapati bahwa ternyata ada satu yang sharing bagus banget. Gimana dia bisa ngampunin suaminya yang selingkuhin dia. Dia menyadari bahwa ketika suaminya selingkuhin dia, bapak itu sakit hati bukan hanya karena anak perempuannya diselingkuhin. Tapi karena anak laki-lakinya juga melakukan hal yang salah. Papa juga sakit hati buat dia. Jadi dia gak pilih kasih. Dia menyayangkan, kenapa mesti gini? Kalau bisa sayang-sayangan kenapa mesti berantem kan gitu. Hatinya sedih buat keduanya, dia gak pilih. Makanya kita suka bingung kalau udah di ambang batas gitu kan. Bahkan kalau udah bercerai lebih bingung lagi, lu mesti ikut yang mana. Tapi lu mesti maklumi gak mudah. Ya sehingga jangan tambahin beban mereka dengan jadi anak yang begajulan. Mereka juga udah punya struggle sendiri sebelum lu betingke. Ngerti gak? Kalaupun mereka udah bermasalah ya lu jangan. Gitu loh. Katanya mau mujizat, ayo. Dimulai dengan ketaatan dulu dari pihak lu. Lu lakuin yang lu bisa, gak usah nuntut yang lain lakuin yang mereka harus lakukan. Lakuin yang lu bisa, nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang hormati ayah dan ibumu, hormat. Taatilah mereka, taat, that's it. Ya jadi saksi di Yerusalem dulu. Ya gue tutup dengan ini teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kuncinya ada di kita sebagai anak. Ya ada di kalian. Ada di lu yang pegang kuncinya. Kalau benar banyak hamba Tuhan yang bilang keluarga itu kalau udah dipenuhi hadirat Tuhan udah kayak sorga di bumi.
Kayak ada yang bilang keluargaku sorgaku. Artinya apa? Kalau kuncinya ada di lu, berarti lu pegang kunci kerajaan sorga. Buat rumah lu sendiri. 1 Yohanes 4:20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, termasuk di situ apa? Saudara di sini sebenarnya sesama manusia yang kelihatan, termasuk orang tua dong. Ya dong, termasuk kakak adik, termasuk keluarga lu sendiri, inner circle, support system utama lu yang seringkali nggak suportif. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, nggak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Sama persis, lu nggak bisa mengaku menghormati Tuhan yang nggak kelihatan. Ya, kalau lu nggak bisa menghormati orang tua lu yang kelihatan. Mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, tapi lu nggak bisa menghormati orang tua lu yang kelihatan. Pendusta, mustahil, nggak mungkin bisa. Jadi aku mau ingetin aja, kita yang pegang kuncinya. Ya, kuncinya ada di kita. Kunci family restoration ada di anak-anak. Ya, jadi jangan bilang kayak gue bisa apa kak, gue bisa apa, lu bisa banyak. Lu bisa banyak. Ya lu bisa peluk bapak lu dengan semua kekecewaan dia ngerasa gagal jadi ayah, gagal jadi orang tua, gagal jadi suami. Lu bisa peluk dia dan bilang, "Pak, makasih ya Pak. Udah jadi papa, berusaha jadi papa yang terbaik." Rekonsiliasi banyak terjadi kayak gitu. Nggak jadi, boro-boro mau cerai nggak jadi, bapaknya bingung nih anak kenapa malah ngomong gini. Gue ngerasa gagal kok dia malah bangga sama gue. Itu yang terjadi. Ya, ini kisah yang gue nggak sebut nama lah. Papa mamanya udah cerai, dia orang udah gede, dia udah kerja, oke, udah punya keluarga sendiri. Papa mamanya cerai udah cukup lama, yang satu pindah ke luar negeri, satunya masih di sini. Satu hari Tuhan benar-benar kasih wisdom, dorongan Roh Kudus untuk datang ke masing-masing dan bilang, aku bangga punya mama kayak kamu, punya papa kayak kamu. Dan you know what, abis dia lakukan itu, dia sampai nabung buat keluar negeri, karena yang satu di luar negeri. Mereka dua-duanya nggak ada yang married lagi. Sendiri-sendiri aja misah gitu loh. Ya kalau udah ada merit lagi dramanya lain lagi, bener gak? Yang ini pure belum ada yang merit lagi, tapi udah cukup lama pisah. Dia datang jauh-jauh cuman peluk. Ya, lu gak sempurna gue tahu, tapi gue bangga punya bapak kayak lo. Lu udah berusaha yang terbaik. Dia peluk dua-duanya, satu di sana, satu di sini. Lu mau tahu, dua-duanya lagi mengupayakan rekonsiliasi. Aneh. Sampai bingung karena pikir, ngapain kita mesti ribut sendiri ini anak? Nggak segagal yang kita pikir gitu loh. Kita gagal pernikahan, kita pikir anak pasti pecah. Tapi ternyata dia berjumpa dengan Kristus. Ternyata dia menerima cinta yang seutuhnya dari Tuhan. Dan dia lagi bagiin cinta itu buat kita. Yang udah remuk, udah pecah, udah robek. Dia pulihin. Ya kan? Cinta itu bukan hanya memenuhi kebutuhan kita akan kasih. Tapi cinta yang sama yang akan memenuhi kebutuhan yang lain juga akan kasih. Yang kurang kasih sayang, kita bisa kasihin lagi. Gue tutup dengan ini teman-teman. Satu ungkapan aja. Tuhan bawa kita masuk ke dalam keluarganya. Ingat kita itu adopted sons and daughters. Kita tuh anak-anak yang diadopsi. Diangkat anak. Tujuannya apa? Tuhan bawa kita masuk dalam keluarga Tuhan. Supaya kita bisa menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. That's the only possible reason. Alasan yang paling masuk akal kenapa lu dimasukin di keluarganya Tuhan. Biar lu bisa bawa Tuhan di keluarga lo. Itu tujuannya. Sekali kunci di mana? Di lu. Family restorations, kuncinya di anak-anak. So, putuskan untuk taat. Putuskan untuk lakukan yang Kristus lakukan. Ini saya mujizat akan terjadi. Ya, mujizat pasti terjadi. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi yang percaya. Let me close us in prayer. Kita berdoa ya. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya apa yang telah ditabur firman Tuhan yang sudah ditabur. Yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu ya Tuhan. Gak akan jatuh di sembarang tempat. Tapi jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Bahkan di tengah pandemi. Bersyukur buat firman. Yang kebenarannya udah Engkau singkapkan. Sehingga kebenaran ini memerdekakan kami. Kami tahu kami punya tugas yang mulia. Kami tahu kami punya kuasa dari tempat maha tinggi, Roh Kudus sendiri tinggal dalam kami. Mampukan kami jadi berkat. Sehingga kami bisa menjadi agen-agen mujizatnya Tuhan bagi keluarga kami. So that family restorations bisa terjadi. Karena nampaknya kuncinya ada di tangan kami. Karena Tuhan di dalam kami. Makasih ya Bapa. Kami berdoa minta bantuan Roh Kudus untuk mampukan kami jadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.